Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Utami dari kelas manajemen reguler 2A. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang konsep dan definisi kewirausahaan Islam, yang kedua tentang karakteristik entrepreneur Islam, yang ketiga tentang prinsip dan etika bisnis, yang keempat tentang hadis Ibnu Daud dan Ibnu Majah, dan yang terakhir tentang alasan kenapa ingin menjadi seorang entrepreneur dan rencana ke depan itu apa. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dan definisi kewirausahaan Islam. Nah, konsep kewirausahaan dalam Islam itu tidak memisahkan antara kegiatan kewirausahaan dengan agama. Islam sendiri sudah memiliki prinsip dan aturan dalam melaksanakan kegiatan kewirausahaan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan pengertian kewirausahaan Islami sendiri adalah kemampuan seseorang dalam kegiatan kewirausahaan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip Islami. Dan yang kedua itu karakteristik entrepreneur Islam. Seorang entrepreneur itu harus memiliki beberapa karakteristik yang diantaranya itu yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Dan yang kedua adalah halal. Jadi seorang entrepreneur juga harus mempraktekkan prosedur-prosedur yang halal, tidak boleh yang haram. Yang ketiga itu tidak boros. Seorang entrepreneur tidak boleh menggunakan sesuatu yang berlebihan dan melarang keras tindakan mubazir. Yang keempat adalah mempraktekkan nilai-nilai moral yang tinggi. Jadi seorang entrepreneur itu harus memiliki nilai-nilai moral yang tinggi untuk melakukan apa yang benar dan menghindari kesalahan. Salah satunya itu yang terkait dengan riba. Dan yang kelima itu dapat dipercaya. Seorang entrepreneur itu harus memiliki rasa tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimaksud adalah mau menjaga kepercayaan masyarakat. Dan yang keenam itu adalah memperhatikan kesejahteraan. Jadi seorang entrepreneur itu harus peduli terhadap satu sama lain, khususnya bagi masyarakat yang miskin. Terus selanjutnya itu adalah peduli terhadap manusia dan lingkungan. Dan yang terakhir adalah berpengetahuan luas. Jadi seorang entrepreneur itu juga harus memiliki pengetahuan yang luas agar tidak gampang tertipu dengan orang atau sebagainya. Selanjutnya prinsip dan etika bisnis. Dalam bisnis itu ada dua prinsip, yaitu prinsip secara umum dan prinsip secara khusus. Prinsip secara umum itu dibagi lagi menjadi 6. Yang pertama itu prinsip ilahiyah. Prinsip ilahiyah itu prinsip yang terkait dengan nilai-nilai ketuhanan. Terus yang kedua itu prinsip nabawi yang terkait dengan nilai-nilai kenabian. Yang ketiga itu prinsip adliyah, prinsip yang terkait dengan nilai-nilai keadilan. Dan yang keempat itu prinsip huriyah yang terkait dengan nilai-nilai kebebasan. Yang kelima prinsip musawah yang terkait dengan nilai-nilai kesetaraan. Dan yang terakhir itu prinsip ta'awun yang terkait dengan nilai-nilai tolong-menolong atau kerjasama. Terus prinsip secara khusus juga dibagi lagi menjadi 7. Yang pertama itu prinsip taba'dulul manafi. Prinsip taba'dulul manafi itu pertukaran segala bentuk bisnis dan memberikan keuntungan dan manfaat terhadap masing-masing pihak. Terus yang kedua itu prinsip pemerataan. Prinsip pemerataan itu yang menerapkan keadilan dalam bidang muamalah agar harta tersebut tidak dikuasai oleh sebagian orang, dan harta itu nanti akan didistribusikan secara merata kepada masyarakat, baik itu masyarakat miskin ataupun kaya. Dan yang ketiga itu prinsip antara adin. Prinsip antara adin itu prinsip dimana prinsipnya itu dilakukan atas dasar keridhaan masing-masing pihak. Terus yang keempat itu prinsip adamul magadir. Nah, dalam prinsip ini tuh meniadakan unsur maisir, goror, ikhtiror, dolim, sama riba. Terus yang kelima itu ada prinsip albir wa al-taqwa. Prinsip ini tuh mendasari kegiatan bisnis itu dengan kebenaran dan ketakwaan. Terus yang keenam itu ada prinsip musyarakah. Prinsip musyarakah itu prinsip yang di dalamnya terdapat kerjasama sebagai prinsip dasarnya. Dan yang terakhir adalah prinsip kitabiyah, prinsip yang didokumentasikan dengan baik. Dan etika dibagi menjadi 5. Yang pertama itu etika berdasarkan pemberdayaan. Etika ini tuh untuk membantu pihak-pihak yang lemah. Terus yang kedua itu etika
eh, pembayaran upah. Jadi para pekerja itu harus dibayar atas jasanya yang telah melakukan produksi kekayaan. Terus yang kedua itu yang ketiga etika dalam jual beli dan pembayaran utang. Jadi etikanya itu harus sopan, lemah lembut, dan memiliki kehormatan. Terus yang keempat, etika pemasaran. Etika pemasaran itu punya beberapa hal yang harus dihindari. Yang pertama adalah kinayah. Kinayah adalah penjelasan yang tidak sesuai. Yang kedua adalah taghrir. Taghrir itu melakukan sesuatu dengan berbohong dalam memanipulasi harga, kualitas, kuantitas. Terus yang ketiga adalah tadlis. Tadlis tuh menyembunyikan cacat produk untuk mengelabui pembeli. Yang keempat adalah GCC, yaitu tindakan menjelaskan keunggulan produk serta menyembunyikan kecacatan. Yang kelima itu tanajusi. Tanajusi itu upaya memanipulasi pembeli dengan menawar sesuatu objek yang lebih tinggi. Terus yang keenam itu mukaromah, yaitu pemasaran jasa yang informasinya tidak sesuai. Terus yang ketujuh adalah ighro. Ighro itu suatu promosi yang dilakukan dengan janji memberikan keuntungan yang berlebihan. Dan yang kedelapan adalah talbis, yaitu menyembunyikan kecacatan dengan cara menampakkan kelebihan-kelebihan. Dan yang terakhir adalah khitman. Khitman itu tindakan menyembunyikan kecacatan dengan sengaja. Dan yang kelima ada etika kontemporer atau tata kelolaan. Etika ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama keterbukaan, akuntabilitas, responsibility, sama interpendensi. Selanjutnya penjelasan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Daud dan Ibnu Majah. Jadi Anas bin Malik itu menuturkan bahwa ada seorang laki-laki dari kaum Ansor yang meminta-minta pada Nabi Muhammad SAW, dan beliau pun bersabda, apakah kamu mempunyai sesuatu di rumah? Terus, ada, wahai Rasulullah, saya mempunyai 2 buah alas pelana, yang satu saya gunakan dan satu lagi saya hamparkan. Terus, coba bawa ke sini, kata Nabi. Terus orang Ansor tersebut mengambilnya dan memberikannya kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau bersabda, adakah yang mau membeli ini? Terus seorang laki-laki berkata, saya mau membelinya dengan harga 1 dirham. Lalu beliau bersabda lagi, adakah yang mau membeli ini lebih dari 1 dirham, 2 dirham atau 3 dirham gitu? Terus seorang laki-laki lain pun menjawab, saya akan membelinya dengan harga 2 dirham. Lalu beliau memberikan barang tersebut kepada orang yang membelinya dengan harga 2 dirham dan menyerahkan uang tersebut pada kaum Ansor. Dan beliau bersabda, belilah makanan dengan 1 dirham dan berikan kepada keluarga lainnya, dan 1 dirham lainnya belikan kapak dan bawakannya pada Rasulullah. Setelah orang Ansor itu membeli kapak dan datang pada Rasulullah membuatkan gagang kapak tersebut dan bersabda, pergilah, carilah kayu bakar dan jual, aku tidak mau melihatmu selama 15 hari. Terus kaum Ansor pergi dan mencari kayu bakar dan menjualnya, dan kembali lagi kepada Rasulullah, dan dia telah memperoleh 10 dirham. Sebagiannya dibelikan baju dan sebagian lainnya dibelikan makanan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa ini lebih baik bagimu daripada nanti pada hari kiamat akan ada tanda di wajahmu akibat meminta-minta. Sungguhnya meminta-minta itu tidak baik kecuali kepada 3 orang yang sangat fakir, orang yang banyak utang, atau orang yang memiliki tanggungan membayar diat. Hadis riwayat Ibnu Daud dan Ibnu Majah. Yang terakhir, alasan kenapa ingin menjadi seorang entrepreneur, karena yang pertama, saya ingin menghasilkan uang sendiri dari bisnis saya sendiri, dan yang kedua adalah ingin memiliki kebebasan dalam bekerja, dan yang terakhir adalah ingin membantu orang lain yang belum mendapatkan pekerjaan.
Dan rencana kedepannya insya Allah ingin membuka usaha dengan berjualan baju atau sejenisnya gitu. Dan saya tidak ingin punya bisnis satu itu aja, pengen punya bisnis yang lainnya gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.